Penting sekali kita ketahui keberadaan aku, rahasia diri kita. Berdasarkan surat 4 ayat 1, aku keluar dari diri yang satu. Nanti setelah aku keluar dari diri yang satu, lalu kemudian diri yang satu itu keluar daripadanya pasangan. Sehingga dengan demikian diri yang satu dan pasangannya ini merupakan ciptaan. Nah, dari keduanya inilah tercipta segala sesuatu yang lain, tercipta seluruh alam semesta. Jadi aku itu duluan ada daripada seluruh ciptaan yang lain. Menurut surah 4 ayat 1 tadi kita baca ulang. An-Nisa ayat 1. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Setelah aku keluar dari diri yang satu, ya, dan sudah melakukan perjanjian, dalam dimensi keduanya tidak dapat disebut sebagai sesuatu, tidak dapat disebut sebagai ciptaan. Lalu dari diri yang satu, lihat kembali pasangannya, dari diri yang satu muncul pasangan, diciptakan dari diri yang satu pasangan. Pasangannya apa ini? Pasangannya diri yang satu. Berarti diri yang satu dan pasangan adalah ciptaan. Ya. Diri yang satu dan pasangannya adalah ciptaan. Kenapa? Berpasangan. Bisa. Makanya tadi ini tadi tidak mau disebut sebagai Tuhan, tidak mau dia. Dia hanya sebut nafsun wahidah, diri yang satu. Siapa itu nafsun? Qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri dengan nafsnya. Saya ulang. Setelah aku kalau dari diri yang satu, maka terciptalah dari diri yang satu ini pasangannya. Akhirnya ini menjadi berpasangan. Ketika dia berpasangan, itu adalah ciptaan dia. Kalau ini belum dia masih rahasia. Lalu dari diri yang satu dan pasangannya atau dari keduanya ini diciptakan semua yang berpasang-pasangan. Terciptalah semua yang berpasangan. Dibahasakan di situ laki-laki dan perempuan yang banyak. Di surah 4 ayat 1 tadi ya. Terciptalah dari keduanya ini, diri yang satu dan pasangannya, semua yang berpasangan. Sudah. Terciptalah semua yang berpasangan. Seluruhnya, seluruh alam semesta tercipta pada saat itu. Oke. Terciptalah seluruh yang menjadi ciptaan. Mau surga, mau neraka, mau apa di situ, bumi, langit, semua tercipta semua. Jadi semua ciptaan, semua yang tercipta itu belakangan dia baru ada. Belakangan dia baru ada. Dibandingkan ini aku. Siapa itu aku? Bukan aku. Diri lihat aku tak. Aku yang ada dalam diri kita sekarang itu telah ada jauh sebelum seluruh alam semesta dicipta. Malaikat itu ciptaan.
Ya, saya duluan ada itu dari para malaikat. Perhatikan semua ciptaan yang ada. Ternyata mereka ini belakangan dia adanya. Saya dulu ada. Saya dulu ada, baru dicipta semua yang berpasang-pasangan. Semua tercipta setelah aku sudah ada. Paham itu baik-baik? Paham itu baik-baik? Di antara yang berpasangan ini, di antara yang berpasangan muncullah ibu dan ada sepasang kekasih di sini. Sepasang kekasih, orang tua kita, ibu dan bapak. Saya gambar begini, ibu dan bapak. Sepasang kekasih, orang tua kita. Orang tua kita ini 4 orang tua kita itu duluan ada daripada dia. Ada memang di sini. Baru ada di orang tua kita. Ya. Bisa diterima. Sulit. Takut. Aneh. Saya duluan ada dibandingkan seluruh manusia yang lain. Bisa? Aku duluan ada sebelum seluruh manusia yang lain ada. Siapa itu aku? Dirita, lihat Dirita sekarang, Dirita masing-masing lihat. Saya duluan ada dibandingkan semua ini. Nah, coba jadi Dirita sekarang. Saya duluan ada dibandingkan semua. Bisa. Kalau ini terucap kita bertengkar ke semua. Wih, saya duluan ada. Wih, bukan, saya. Bertengkar gitu karena sudah lepas ke mulut. Paham itu tadi? Coba kasih masuk di sini. Ya. Semua ini diciptakan untuk saya. Ya. Bisa. Jadi saya adalah manusia pertama. Saya manusia pertama. Oke? Keadaan ketika aku dalam kesendiriannya ini sebagai manusia pertama diceritakan di dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Adam. Begitu. Siapa itu Nabi Adam? Saya. Dia itu tadi yang beralastu, berjanji. Nanti sebentar diajari asma. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka diajarkanlah kepada Adam itu asma-asma Allah semuanya. Diajarkan kepada Adam semua asma Allah. Siapa diajar? Saya. Saya di manusia pertama. Yang lain belum pikir lahir. Ada memang, Pak. Bahkan ibu dan bapakku sendiri, orang tuaku sendiri belum piara. Saya duluan ada daripada. Saya kasih keras memang supaya ke depan, karena ini akan diulang terus sampai dia mengerti. Oh, pantas manusia itu hanya satu. Manusia hanya satu. Siapa itu? Biasa aja dong. Ini yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Yang lain tidak. Bisa. Ini nanti yang akan dihukum di akhirat. Yang lain tidak ada. Saya di manusia ini jangan. Saya di manusia, yang lain tidak ada. Tidak ada. Keberadaan mereka ini tergantung saya. Keberadaannya alam semesta ini tergantung saya. Kalau saya ada, alam semesta ini ada. Kalau saya tidak ada Tony, alam semesta tidak percaya. Ada namanya kematian, dikiaskan sebagai tidur. Ya.
Kita lihat di banyak orang, begitu tutup mata, tak, tidak ada orang-orang. Karena apa? Karena saya tidak ada. Nanti saya buka mata, ada paling orang-orang. Jadi yang akan masuk neraka saya, yang akan masuk surga saya, yang akan diadili saya, yang lain paling jadi saksi. Lami itu begini ya, lami itu begini. Saya yang diadili nanti di akhirat. Siapa itu? Lihat diri kita masing-masing. Yang paling lain nanti kira saya nih. Masalah menanggap dirinya Nabi Adam. Woi, salah kalau begitu, bertengkar lagi, bertengkar. Kenapa? Keluar mesti dimulki. Ini karena bahasa perumpamaan. Al-Quran kenapa diturunkan bahasa perumpamaan? Karena kalau ini yang benarnya ngomong, bertengkar ke orang. Dikiaskan dikiaskan, dikasih apa ya? Kode-kode, simbol. Jadi yang bisa melihat itu hanya yang bisa membaca tanda. Oh, ini maksudnya ini. Oke. Dipahami tadi? Nah, setelah ada kedua orang tua kita yang tadi bekerja menghasilkan sperma dari ovum, ini yang berasal dari tanah, ya, maka keluarlah di sini jasad tuh. Kalau saya nggak mau laki-laki ya, karena saya nanti kalau ibu gambar diri di sini perempuan wanita seperti di gambarnya. Untuk apa ini? Untuk apa dicipta ini? Untuk diriku. Aku ciptakan semua ini. Allah itu bicara kepada Muhammad. Aku ciptakan semua ini Muhammad hanya untuk kamu. Aku ciptakan semuanya hanya untuk kamu supaya kamu merasakan nikmatku. Tapi kalau kau salah-salah, maka yang kau rasakan adalah azabku. Berarti sudah ada memang kesadaran diri sebelum diberi perasaan. Duluan ada kesadaran diri tentang derita, baru ada perasaan. Jadi kalau mencari kebenaran dengan rasa, itu hanya tahapan saja untuk bisa menuju kepada sadar. Setelah sempurna kejadiannya ini, setelah ada ini, inilah tempatnya wadah bagi aku turun ke sini. Aku dimasukkan ke dalam jasad. Aku dimasukkan ke dalam jasad. Karena aku jasadku laki-laki, ketika aku masuk ke dalam, terlahirlah sebagai manusia laki-laki. Ibu gambar derita di sini seperti ini. Aku yang ada derita. Ini manusia pertama ini dalam derita, ini manusia pertama. Sebelum yang lain sudah ada nih. Ya, yang lain semua tidak ada, ini sendiri. Anak tak, istri tak, suami tak, kau lengkap untuk dirimu supaya bisa mengabdi nanti ke depannya. Apa tujuannya ini dibuat, ini diciptakan manusia? Apa tujuannya? Nanti kita lengkapi dulu itu. Jadi ingin diperjelas kembali bahwa aku telah ada sebelum Allah menciptakan surga, sebelum Allah menciptakan neraka, sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta. Aku duluan ada sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan iblis dan setan dari golongan jin, dan kemudian sebelum Allah menciptakan manusia yang lain. Apa tujuan daripada pengetahuan seperti ini? Ya.
supaya kita menyadari bahwa pada proses kembali nanti kepada diri yang satu, itu segala sesuatu yang lain tadi harus disatukan dulu kepada diri yang satu, harus menyatu kembali, baru bisa aku ini masuk kepada diri yang satu. Jika semuanya ciptaan tadi tidak menyatu kepada diri yang satu, maka diri yang satu ini akan cacat. Jika dia cacat dan kita masuk kepada diri yang cacat, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan kondisi jasad yang cacat atau wadah yang cacat. Wadah yang cacat ini adalah penderitaan bagi kita yang disebut dengan neraka. Seandainya sempurna diri yang satu, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan sempurna, dan itu adalah kenikmatan atau surga Allah. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya bisa mendapatkan diri yang satu sempurna? Ya, bagaimana bisa menyatukan semua makhluk ciptaannya Allah kembali kepada diri yang satu? Ya, kita mesti ridho dengan seluruh makhluk, ridho dengan seluruh makhluk yang ada, ridho dengan seluruh manusia, ridho dengan golongannya jin, termasuk di dalamnya iblis, ya. Kemudian ridho dengan seluruh malaikat, lalu kemudian keridhaan kita inilah, keridhaan kepada makhluk Allah inilah menjadikan diri yang satu itu sempurna. Nah, lalu kemudian Allah akan meridhoi kita, sehingga keridhaan Allah ini menjadikan kita terpanggil sebagai hamba Allah dan terpanggil untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dalam artian kita akan menemukan diri yang satu ini utuh dan kita akan dibangkitkan dalam wadah yang sempurna, insan kamil.